Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Brilliant people, welcome back di Brilliant Brilliant Podcast, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman seru di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare. Bersama saya Mr. Huson, dan di episode kali ini, lagi dan lagi, kita akan berkunjung ke salah satu provinsi di Indonesia untuk membahas budaya, wisata, dan kulinernya yang sangat melegenda. Setelah kemarin kita berkunjung ke provinsi paling ujung barat Indonesia, yaitu Aceh, kemudian kita berkunjung ke Provinsi Sumatera Utara untuk membahas keeksotisan dari Danau Toba. Kali ini kita akan berkunjung ke provinsi tetangganya, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Ya, sebuah provinsi yang terkenal dengan nagarinya yang sangat eksotis, dengan rumah-rumah gadangnya. Sebuah provinsi yang terkenal dengan tarian piringnya yang sangat melegenda. Sebuah provinsi yang terkenal dengan rendangnya, yang dikenal sebagai salah satu kuliner terlezat di dunia. Wow, rancak bana. Ya, biar makin seru obrolan kita pada kesempatan hari ini, kita telah menghadirkan salah seorang narasumber yang notabene merupakan member di Brilliant English Course Kampung Inggris Pare yang berasal dari Ranah Minang, tepatnya dari Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. So, Brilliant people, please welcome Unikia. Hai. Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Kayaknya fresh banget hari ini. Fresh banget. Bener ya Unikia ya? Iya benar. Boleh panggil saya Uda Huson hari ini? Boleh. Boleh deh. Boleh Uda. Sehari jadi Uda. Sehari Uda jadi dan Uda. Uni. Oke. Tentunya buat teman-teman Brilliant people, ada yang belum kenal nih, ingin kenalan sama Uni, boleh dong kenalan sebagai Boleh. bukti gadis Minang ya, bahwa Oke. the real gadis Minang. Nanti Uni boleh kenalan dulu ke teman-teman Brilliant people menggunakan bahasa Minang. Oke. Who are you gitu ya. Silakan. Oke. Hai semua, perkenalkan nama Ambo Zakia Rahma Zahara. Orang-orang biasa ibu Ambo Unikia. Ambo lahir dan gadang di Pariaman, tepatnya di Padang Pariaman. Nama daerah keteknya Sungai Garinggiang. Untuk kini kok Ambo masih belajar di Brilliant, aktif, dan mungkin untuk selanjutnya masih ada plan lain. Dan Ambo mungkin Mungkin apa lagi? mungkin Ambo akan memperkenalkan lebih dalam tentang Minang secara Ambo terlahir sebagai gadis Minang. Oke. Kemudian kemarin aktivitas apa? Kuliah atau apa? Untuk sebelum dari Brilliant, Ambo kuliah di Pekanbaru. Tepatnya nama kampusnya UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Oke, buat alma mater kampusnya mungkin barangkali ada Hai, yang anak nonton podcast UIN. ya. Boleh saya hello ya. Hai anak UIN, please nonton. Oke. Ambo boleh lanjutkan lagi nih Ambo. Oke. Ambo itu saya ya. Ya, Ambo Oke, itu saya. berarti nama lengkapnya Zakia Rahma Zahara. Ya, kurang lebih seperti benar. itu. Dari Ha-ha. nagari apa yang tadi disebutkan ya? Sungai Garinggiang. Oke, itu masuk Kabupaten Padang Pariaman. Benar. Oke, mungkin buat teman-teman Brilliant people yang berasal dari Padang Pariaman, boleh saya halo juga di sana. Hai anak Padang Pariaman. Ada Uninya di sini ya. Sekarang Uda Huson akan bertanya nih. Oke, udah. Menurut Uni sendiri, apa 3 kata yang paling tepat untuk menggambarkan Minangkabau dan kenapa Uni memilih 3 kata tersebut? Adat, merantau, dan kuliner. Oke, why? Kenapa adat? Orang Minang menjunjung tinggi dan kokoh tentang adat. Dan merantau, siapa yang nggak tahu orang Minang? Di mana-mana pasti ada orang Minang. Di mana Oke. bumi dipijak, di situ bumi dijunjung, langit dijunjung. Dan begitulah kenapa orang Minang identik dengan merantau. Dan kuliner, siapa yang nggak tahu rendang yang udah mendunia? Itu udah ikonik dunia banget rendang. Oke, 3 kata: adat, merantau, dan kuliner. Kalau berbicara adat, mungkin kayak ikonik banget ya, salah satu suku Mm-mm. yang bisa dikatakan salah satu yang paling ikonik di Ya, Indonesia benar. dengan kekhasannya. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan di tanah Jawa, contohnya di Pare, ada beberapa warung Padang, ada ratusan kali di sini, dan mereka tuh pasti punya kekhasan. Jadi secara tidak langsung ketika saya makan Padang itu diajak bernostalgia, berfantasi ke Sumatera Barat gitu. Ada foto-foto lembah harau, Benar. foto-foto rumah gadang, jam gadang Jam ya, gadang, jam gadang, rumah gadang juga gitu yang. Dan bangunannya juga khas gitu. Kadang juga ada menampilkan yang ini dibuat rumah gadang gitu ya. Iya, benar. Jadi adatnya benar-benar lengkap. Mungkin kalau berbicara adat. Kemudian merantau, bahkan setahu saya pernah diadaptasi kan dalam sebuah film.
Mas Iko Uwais kalau nggak salah, sama Bunda Kristen Hakim ya waktu itu main. Bener nggak sih waktu itu? Iya, kalau Iya. nggak salah. Itu main film Merantau dan filmnya itu cukup fenomenal. Kenapa bukan suku yang lain yang diambil? Padahal suku lain juga banyak budaya merantau kan. Tapi bisa dikatakan Minang ini cukup ini kental ya budaya merantaunya. Termasuk Uni tadi dari perkenalannya katanya dari Padang Pariaman, kuliahnya udah merantau kan baru kan. Iya. Sekarang merantau lagi ke Pare. Dari P Padang Pariaman, P lagi Pekanbaru, ini P-nya Pare. Besok Prancis. Amin. Itu merantau ya. Kemudian yang ketiganya Kuliner. ini. Apalagi tadi kuliner. Kulinernya siapa yang nggak kenal sama rendang Iya, misalkan. benar. Bahkan banyak kuliner lain ya. Pokoknya masakan Padang itu disebut-sebut juga sebagai salah satu restoran terbaik di Indonesia yang membawa nama-nama kedaerahan, mungkin seperti itu ya. Jadi relate ya, 3 kata yaitu adat, merantau, dan kuliner. Luar biasa. The best answer. Oke, kemudian saya akan nanya sama Uni nih. Minangkabau kan sangat terkenal dengan sistem kekerabatan matrilinealnya. Bisa dijelaskan sedikit apa itu dan bagaimana sistem ini membentuk karakter dan pandangan hidup masyarakat Minang, terutama bagi perempuan? Nah, kalau di Minang itu emang menganut sistem matrilineal karena garis keturunan diambil dari garis ibu, nggak ayah. Jadi setiap anak-anak di Minang pasti bersuku menurut garis keturunan ibunya. Misalnya ibunya kalau di Minangkabau pasti ada yang suku Tanjung, kayak Jamba. Pasti nanti anak-anaknya bakal sesuai dengan suku ibunya. Misalnya ibunya Tanjung, pasti anaknya juga Tanjung. Dan untuk harta pusaka nanti garis keturunannya juga ke perempuan, dari ibu perempuan ke anak perempuan, keponakan perempuannya. Jadi itu tuh yang laki-laki nggak bisa. Mungkin mungkin ada beberapa, cuman itu persenannya lebih kecil. Jadi yang emang benar-benar punya hak dan kuasa untuk harta pusaka tuh emang perempuan. Makanya kalau di Minang tuh banyak yang kayak mau bangun apapun, kayak sekarang nih jalan tol Sumatera Riau kan lagi bermasalah di Sumateranya karena banyak tanah pusaka tinggi, nggak tahu ya, jadi nggak tahu kan yang punya siapa, udah meninggal atau gimana, jadi susah di pembebasan lahan gitu. Makanya di Minang itu perempuan sangat dihargai untuk menjaga keluarga dan rumah, dan laki-laki sifatnya untuk mengayomi di Minang. Gitu. Kalau boleh tahu Uni sendiri dengan marga atau kesukuannya apa? Tanjung. Oh, Tanjung. Berarti ada yang kayak Jambak, Tanjung, Caniago, Sikumbang gitu-gitu ya. Tapi tuh kenapa nggak disematkan di nama belakang? Seperti suku Batak, Minahasa gitu mungkin. Itu tuh lebih ke cuman sekedar suku yang orang Minang emang gak pernah menyematkan itu, kecuali kita bertemu sesama Minang di rantau, mungkin pasti orang-orang bakal menanyakan kamu suku apa, pasti cuman bertukar suku kayak gitu. Kalau di Batak emang disematkan di belakang nama, dan Kia pun nggak tahu kenapa, emang dari dulunya nggak pernah orang-orang Minang menyematkan sukunya, cuman cuman beberapa doang, nggak sama kayak kayak suku Batak asli yang memang menyematkan marganya. Oke, kemudian tadi saya menangkap bahwasanya kalau misalkan untuk warisan, juga itu diwariskan hanya kepada anak perempuan ya. Iya, benar. Kemudian yang kalau mereka tidak ada garis keturunan anak perempuan ya, maka jadi tanah pusaka, harta pusaka. Bahkan terjadi salah satu fenomena, terutama sedang dibangunnya tol dari Sumatera Barat menuju Riau mungkin. Iya, benar. Itu ini ternyata banyak tanah pusaka yang nggak ketahuan moyangnya ya. Iya, benar. Oke, berarti poinnya Uni ini dapat ini warisan karena perempuan. Benar. Tapi saya baru tahu ternyata kalau misalkan di sana ada yang namanya tanah pusaka. Itu kalau misalkan dalam satu keluarga itu tidak ada garis keturunan perempuannya, seperti itu ya. Iya, benar. Oke, luar biasa, ini salah satu budaya yang unik ya. Dan disebut-sebut kalau Minangkabau itu suku matrilineal terbesar di dunia. Benar ya? Benar. Pernah baca gitu artikelnya, memang gitu ya. Karena kebanyakan kan patrilineal. Iya, benar. Dan luar biasa ternyata suku matrilineal terbesar di Indonesia itu ada di Indonesia. Suku Minangkabau, luar biasa, Rancabana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Masyarakat Minang memegang teguh filosofi adat Basani Syarak, Basani Kitabuloh.
apa makna praktis dari filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana? Makna praktisnya itu spesifik aspek masyarakat Minang itu semua kegiatannya pasti sejalan dengan ajaran Islam. Contoh kayak acara adat, pesta pernikahan, musyawarah dan segala macamnya pasti sejalan dengan ajaran Islam. Makanya ada yang namanya adat Basyandi Syarak Basyandi Kitabullah tuh bukannya orang Minang nggak mempedulikan agama, cuman adat pasti sejalan dengan agama. Kayak terikat gitu. Adanya adat pasti adanya agama. Berjalannya adat pasti karena didahulukan dengan agamanya. Berjalan beriringan. Iya, gitu ya, berjalan lurus beriringan. gitu ya. Dan kalau bisa dikatakan ini Minangkabau itu sangat identik dengan keislamannya ya. Mungkin satu dari beberapa suku yang kalau Minang tuh pasti Islam gitu, kecenderungannya gitu kan, seperti Aceh, Minangkabau, Melayu, Betawi mungkin. Itu suku-suku yang sangat identik di kepala masyarakat Indonesia khususnya. Itu kalau orang Minang ya pasti Islam, orang Melayu Islam, orang Aceh Islam, orang Betawi Islam. Walaupun mungkin ada sebagian kecil, persentasinya hanya sedikit sekali yang non-Muslim gitu. Karena mereka itu memegang teguh keislamannya tersebut ya. Bahkan memiliki sebuah filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah ya. Luar biasa sekali. Kemudian tadi kalau misalkan berbicara budaya nih, ada 3 kata yang sempat Uni sebutkan, yaitu Minangkabau identik dengan adatnya, tadi sudah dibahas, kemudian merantau sama kulinernya. Kita akan membahas tentang budaya merantau di sini. Budaya merantau sangat lekat dengan pemuda atau pemudi Minang. Di tengah gempuran modernisasi dan kehidupan di perantauan pada tahun 2025 ini, bagaimana generasi muda Minangkabau tetap menjaga nilai-nilai adat dan budaya mereka? Nah, kalau untuk yang kias pengalaman Kia ya, Mister, kayak Kia kan udah merantau kuliah. Jadi untuk memperkenalkan adat, mempertahankan adat, kami di ikatan di perkuliahan, Kia ada yang namanya Ikatan Mahasiswa Minang. Jadi kami itu pasti mengadakan event buat memperkenalkan lagi budaya Minang. Jadi nanti ada yang namanya rendang di sana, terus tari piring. Tari piring itu kami yang injak piring gitu, Mister. Oh iya. Kan Minang tari piringnya identik dengan injak piring. Terus tari pesambahan. Kami akan memperkenalkan itu ke konsumen yang datang, pengunjung yang datang. Itu cara kami untuk bisa memperkenalkan lagi Minang itu seperti apa. Kalau misalkan tadi Uni cerita itu di ranah perkampusan gitu, di pas waktu mahasiswa itu, karena ada yang namanya komunitas Ikatan Mahasiswa Minang, misalkan itu. Saya juga pernah ngumpul sih waktu itu sama teman kampus sih, waktu itu di kampus sebelah, itu mereka ada komunitas gitu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Maksudnya saya nggak kuliah di situ, cuma ada komunitas dan saya lumayan akrab, jadi sempat ikut perkumpulan mereka seperti itu. Kemudian kalau di beberapa warung Padang yang saya tahu itu banyak yang kayak mereka tuh ada komunitas ini ya, masak-memasak gitu ya. Apa sih ikatan? Pokoknya ada sertifikat gitu nanti di dindingnya kalau mereka emang benar-benar dari Minang gitu. Iya, luar biasa sekali itu. Dan kayaknya kayak ikatan mahasiswa atau mungkin tadi yang ikatan penjual warung Padang itu udah menjamur ya di mana-mana ya seperti itu ya. Benar. Bahkan di Brilliant sendiri kayaknya juga ada Minangkabau Community. Kalau misalkan berbicara Minang, tadi kan identik dengan adat sudah kita bahas, merantau, kemudian satu lagi kuliner. Berhubung udah lapar nih, belum sarapan soalnya ya, udah bosan belum sarapan. Kita akan berdiskusi dengan kuliner yang sangat legenda dan diakui sebagai salah satu kuliner terlezat di dunia, yaitu rendang. Nah, berbicara rendang sendiri kan rendang sering dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Menurut Unikia sendiri, apa rahasia di baliknya? Apakah hanya sekedar resep atau ada filosofi dan proses memasak khusus yang membuatnya begitu istimewa? Untuk resepnya emang kalau untuk rendang yang asli Minang itu emang benar-benar banyak resepnya, misal kayak bumbu-bumbunya bawang putih, bawang merah dan segalanya macamnya itu emang banyak biar nanti pas dimasak rendangnya nggak amis. Habis itu ada teknik masaknya, ada teknik biar dagingnya empuk, caranya ada. Bahkan kalau rendang asli yang dimasak di Minang dan biasanya Bunda Kandung di Minang itu masaknya pakai tungku, pakai kayu, namanya tungku kalau di kami. Jadi masaknya tuh sampai 5 jam, emang berjam-jam.
Bundo Gitu. Kanduang itu maksudnya ibu kandung atau gimana maksudnya? Kalau di Minang panggilan buat mama itu dulunya Bundo Kanduang. Oh, Bundo Kanduang. Ah. Oke, makanya banyak juga nama warung makan tuh warung Padang Bundo Kanduang. Nah, benar. Seperti itu. Ah. Dan Gitu. itu pasti cita rasanya beda, Iya, gitu kan? benar. Jadi kayak kalau masak di kayu itu rasanya lebih khas dan aromanya tuh emang keluar, Mister. Itu enak banget. Itu yang membuat enak juga dari durasi memasaknya atau bagaimana mungkin? Bisa jadi karena durasi masaknya, dan itu tuh emang masak berjam-jam itu kita emang memastikan dagingnya benar-benar empuk dan bumbu-bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Jadi kan kalau kita makan rendang kan emang ke dalam-dalamnya rasa kuahnya emang berasa banget, Mister. Iya, Gitu. Bahkan bule-bule juga banyak yang suka Nah, gitu benar. kan ya. Nah, iya. Kalau boleh tahu tuh kan bumbunya sampai meresap nih Mm-mm. ke dalam. Itu ada durasi waktunya nggak? Atau mungkin lemaknya dipisahin atau bagaimana? Nah, kalau yang Kia diajarin mama, kalau Oke. kalau buat dagingnya pas dibersihin itu lemaknya emang benar-benar kayak lemak nggak baiknya itu emang dibuangin, emang disisihin dari dagingnya, emang benar-benar full daging. Atau enggak ada yang lemak yang bisa dimasak dimasak jadi rendang, ada. Cuman nanti kalau ada lemak-lemak sisa dikit itu yang kalau kata mama itu bisa bikin keras, itu tuh biasanya dibuang. Nah, terus buat ngilangin amis kan kadang orang banyak tuh yang masak rendang rasanya amis kan, Mister. Kalau mama ngajarin ini, kalau nyucinya tuh emang benar-benar darahnya nggak ada lagi. Oke. Emang benar-benar nggak ada, sampai airnya itu yang awalnya merah bisa jadi kayak sedikit lebih putih, tapi nggak putih banget. Soalnya nanti kalau kata mama, kalau terlalu banyak dicuci nanti manis dagingnya bisa hilang. Tapi kalau cuman sebentar, sekali 2 kali cuci, amisnya bakal berasa. Jadi kayak emang benar-benar feeling banget nyucinya, Mister. Nah, terus kalau kata mama, habis dicuci tuh jangan dibiarin dalam baskom gitu, enggak. Harus dikeringin biar airnya menetes terus gitu. Sedetail itu ya. Iya. Durasinya bisa berapa jam itu untuk memasak? Biasanya kalau Kali kalau di rumah kan biasanya masak rendang puasa sama lebaran, mau puasa sama lebaran. Jadi biasanya kalau kami masak tuh dari pagi sampai sore, Mister. Berapa jam itu? Maybe ada 8-10 jaman Oh ada, my Mister. God. Dari awal ya, Mister, dari Oke. daging. Kayak biasanya kan kami kalau beli dagingnya tuh emang daging utuh, kayak belum dipotong-potong kecil. Jadi nanti di rumah yang kami olah. Tuh. Berarti kalau misalkan buat teman-teman Brilliant People lagi puasa pengen wisata kuliner ngabuburit gitu ya, ke Padang Pariaman aja. Boleh. Bertemu dengan Bunda Kanduangnya ya. Kita say hello juga buat Hai. siapa, bapak, ibu atau siapa? Panggilnya apa? Mama, papa. Oh, mama, papa, bukan Bunda Kanduang. Bukan, Buat mama, papa papa. mamanya Unikia, kakak ade ada? Ada. Kakak ade dan keluarga besar di Hai. Padang Pariaman. Barangkali nanti saya ada teman-teman keluarga besar Boleh. dari Bikes, ada Mas Homsin, ada teman-teman Brilliant People, barangkali berkunjung boleh ya ke sana Boleh, ya. boleh banget. Apalagi Kabarin pas aja. puasa tuh. Pas Kabarin lebaran. aja. Biar bisa menyantap lezatnya kuliner rendang Rendang. ini yang dibuat sama Bundo Kanduang. Tapi tadi kan ada filosofinya nih, yang saya tarik benang merahnya, bahwasanya katanya untuk durasi masaknya aja luar biasa ya. Mm-mm. Ada sekitar 10 sampai 12 jam. Itu kan Masya Allah banget. Itu ada sebuah filosofi yang saya tangkap, bahwasanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bener banget. Makanya relasi kalau disebut sebagai salah satu kuliner terlezat di dunia. Ha-ha. Jadi dengan proses yang panjang, dengan proses yang luar biasa, dengan tungku harus panas-panasan sampai detail itu, Mm-mm. hasilnya pun ya relate gitu, make sense gitu Iya, aja bener. sih. Kalau misalkan instan juga hasilnya juga biasa aja. Mm-mm. Makanya mungkin dari sini ada sebuah falsafah yang menjadi acuan buat diri saya, jadilah generasi instan, bukan generasi instan. Asik. Bener. Apa itu? Generasi instan itu generasi yang menghargai proses. Iya, Sementara generasi instan itu generasi yang cenderung Mm-mm. tidak menghargai proses. Bahkan mie instan yang notabene instan aja butuh proses. Iya, benar. Buktinya selalu ada cooking suggestion kan di belakangnya, mulai dari siapkan bumbu, panaskan air dan lain sebagainya. Dan kalau kerelatan atau mungkin relevansi dari rendang ini ya harus menghargai proses. Mungkin filosofi yang bisa ditangkap itu seperti itu ya. Iya, benar. Oke, kemudian kita lanjut. Banyak yang masih bingung nih antara rendang dan kalio. Sebagai orang Minang asli, bisa tolong jelaskan Unikia apa perbedaan mendasar antara rendang dan kalio? Nah, kalau untuk rendang dan kalio tuh sebenarnya kalio itu
terbentuknya sebelum jadi rendang. Jadi itu masih proses pemasakan rendang tadi, bukannya kayak ayam gulai, bukan. Resepnya emang kayak rendang. Itu tapi sebelum jadi rendang, dan kalio itu warnanya lebih ke coklat apa ya? Coklat muda mungkin. Oh gitu. Ya, mungkin kayak warna-warna meja ini misal lebih ke coklat-coklat terang. Dan rendang itu emang benar kering, udah kering. Yang kalio tadi udah kering, udah lama masak, dan itu lebih ke coklat gelap, warna coklat apa ya? Coklat pramuka mungkin, lebih ke gitu. gelap. Iya. Mereka sama, mereka emang kalio itu emang dari pemasakan rendang, tapi sebelum jadi benar-benar rendang. Di masakan Padang juga banyak ya, di warung Padang. Benar Cuma mungkin sebenarnya saya juga sering makan kalio. mungkin nggak tahu. Oh seperti itu. Iya benar. Jadi proses yang kalau rendang tuh versi yang sudah matang banget, kalio mungkin setengah matang, mungkin seperti Iya, itu kali bisa ya. jadi, Mungkin tapi seperti itu. Iya, tapi dagingnya udah empuk kok, udah bisa dimakan. Oke, luar biasa ya. Emang ini the real gadis Minang. Bisa menceritakan sedetail itu ya. Kemudian bisa ceritakan sedikit sejarah perjalanan rendang dari yang awalnya hanya hidangan untuk upacara adat hingga akhirnya bisa menjadi diplomat kuliner yang dikenal seluruh dunia. Nah balik lagi karena pemasakannya yang lama kan Mister. Jadi dulu itu di Minang setiap pesta pernikahan, acara adat selalu ada rendang. Nah kalau di Minang kan acara pesta itu kan 2 hari. Jadi di hari terakhir namanya ada malam badonce. Malam badonce. Jadi itu tuh kayak malam terakhir acara pernikahan. Jadi itu tuh pasti menyediakan rendang. Orang rumah pasti menyediakan rendang untuk tamu yang datang. Itu tuh biasanya selalu ada, dan di acara adat pun juga ada rendang. Nah karena pemasakannya yang lama, jadi rendang itu bisa tahan, dan orang tua di Minang itu pasti identik banget kalau anaknya mau merantau pasti dibekalkan dengan rendang, karena masakan yang bisa tahan lama cuma rendang, bisa dibawa kemana-mana. Nah mungkin dari sana mulai mengglobal, kayak kan balik lagi nih, anak orang Minang pasti merantau gitu kan, jadi kayak mereka bawa rendang ke sana kemari, ke luar negeri, jadi akhirnya rendang bisa mendunia dan rasanya emang bener enak. Berarti ada korelasinya, Iya. benar-benarnya bahwasanya dengan proses memasak yang lumayan lama itu ternyata tercipta rendang yang lebih tahan lama ya, lebih awet ya. Kemudian relatable juga dengan budaya merantau yang terjadi di suku Minang itu, yang hingga akhirnya bisa membawa rendang ini go internasional ya. Bayangkan kalau misalkan orang Minang hanya stay di Sumatera Barat aja, mungkin ya yang ada skop rendang hanya di wilayah Sumatera Barat. Ya nggak sih, make sense gitu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya rendang itu kelezatannya bisa dikenal secara global. Iya, gitu. benar, Dan memang enak gitu. Kalau misalkan rendangnya nggak enak pun ya pasti nggak begitu dikenal kan. Tapi emang enak, dan ada kultur dari masyarakat Minangkabau ini dengan budaya merantaunya ini yang akhirnya secara tidak langsung membawa rendang ke kancah global ya. Pokoknya seperti itu. Ada lagi mungkin seperti itu ya mungkin. Oke, kemudian apa tantangan terbesar bagi masyarakat Minang saat ini dalam menjaga otentisitas dan warisan rendang, terutama di era global 2025 di mana banyak sekali versi instan yang beredar? Mungkin balik lagi yang kayak Kia ceritakan tadi kan, udah kayak kami yang dari Minang ini pasti punya ikatan tersendiri dimanapun kami berada. Mungkin cara kami memperkenalkan rendang yang benar-benar orisinil ya, kami masak rendang nanti cobain ke pelanggan pengunjung yang datang. Ini loh benar yang rendang benar-benar rendang, bukan rendang yang instan itu bumbunya kita udah nggak tahu bumbunya apa, bahannya apa kan. Jadi itu tuh mengurangkan cita rasa banget. Jadi ya cara kami memperkenalkan lagi dengan misalnya ada acara, ada event Minang, pasti selalu ada jajanan Minang, ada rendang dan jajanan lainnya. Berarti itu kayak di kami. semacam expo gitu. Iya, ya? benar. Berarti Uni sendiri tidak sependapat dengan maraknya atau beredarnya rendang instan. No. Oke. Karena itu juga mungkin akhirnya tidak
melestarikan ya. Iya, benar banget. Rendang kan ada yang orisinal, apalagi yang dari cara memasaknya tadi dijelaskan dulu pakai tungku kayu, sekarang mungkin sudah menggunakan gas. Itu benar. pasti rasanya sedikit berbeda. Iya. It's okay, itu dari cara memasak. Tetapi kalau yang versi instannya itu pasti jauh banget. Iya, bumbu-bumbunya. Oke, yang mungkin generasi sekarang, generasi alpha atau generasi beta, kalau mereka nggak diperkenalkan dengan kultur rendang ini yang orisinil atau yang otentik, yang genuine, pasti mereka taunya rendang ya dengan cita rasa baru yang udah instan, jadi nggak orisinil lagi kan. Iya, benar. Makanya cara melestarikannya adalah dengan mengikut sertakan dalam pameran, kemudian dari expo ya, termasuk lewat podcast ini. Barangkali nanti buat teman-teman Brilliant People yang suka wisata kuliner, atau mungkin sebagai pemerhati budaya rendang, budaya Minangkabau, atau mungkin sebagai seseorang yang rajin memasak rendang yang emang expert, bundokan duang itu semoga bisa semakin terjaga ya, sebagai budaya yang semoga akan tetap lestari ke anak cucu kita, anak cucu cicit hingga seterusnya. Iya, benar. Amin, amin, alamin ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, menurut Unikia sendiri, seberapa besar peran rendang dalam memperkenalkan budaya Minangkabau dan pariwisata Sumatera Barat ke mata dunia? Besar banget, Mister. Yang dulunya mungkin orang luar tuh yang mereka tahu cuman Mentawai dengan keindahan. Apalagi orang luar yang mengejar ombak Mentawai yang indah buat surfing. Jadi karena adanya rendang, mereka jadi kayak mencari tahu keindahan Sumatera Barat yang lainnya, kayak ada Jam Gadang yang lainnya. Jadi karena rendang, pariwisata di Sumatera Barat bisa terkenal juga. Iya. Berarti berawal dari rendang, berawal dari, kalau dari lagunya Jazz kan dari matamu, dari mulutmu ya. dari mulutmu, dari lidahmu, hingga akhirnya mereka jatuh hati kan ke Sumatera Barat, hingga akhirnya melebar ke pariwisatanya ya. Pariwisatanya mulai dari yang kalau sebelumnya itu dikenal secara global, Sumatera Barat dikenalnya Kepulauan Mentawainya ya, dengan ombaknya yang legenda dan lain sebagainya, hingga akhirnya sekarang Jam Gadang di Bukit Tinggi yang paling ikonik tuh dari Sumatera Barat sudah mulai dikenal, Lembah Harau atau dan lain sebagainya. Dan kita akan berbicara tentang wisata nih. Jika teman-teman Brilliant People yang baru pertama kali ke Sumatera Barat, mungkin bisa direkomendasikan 3 destinasi wisata mana yang paling wajib dikunjungi untuk mendapatkan pengalaman Minangkabau yang lengkap menurut Unikia sendiri. Untuk 3 destinasi, Pariangan, Bukit Tinggi, dan Lembah Harau. Oke, Pariangan tuh nagari atau bagaimana? Nagari Pariangan. Yang di tanah datar? Iya, benar. Iya. Itu emang nagari tua Minang, emang indah banget. Dan kalau warga Brilliant People ke Sumatera Barat, mungkin nanti bakal lihat yang benar-benar rumah Minang yang khas kayak gimana, itu ada di Pariangan. Ini hukumnya wajib harus ke sana ya? Wajib sih, kalau benar mau tahu Minang ya. Iya. Dan kalau untuk Bukit Tinggi, ikonik Sumatera Barat pasti Jam Gadang. Karena cuma ada 2 di dunia, salah satunya di Bukit Tinggi, Mister. Jadi kayak semua orang pasti, bahkan orang-orang dari luar kayak Lebaran kan biasanya rame kan, Mister. Kayak orang-orang liburan dari Jawa segala macam pasti ngejar ke Jam Gadang. Bahkan sepupu Kia misalnya pulang dari rantau gitu, pasti kami mainnya ke Jam Gadang. Satu lagi? Dan Lembah Harau. Lembah Harau yang dengan ikonik tebing-tebingnya yang di 50 kota kalau nggak salah ya? Iya, 50 kota. Tebing indahnya dengan air terjun itu indah banget, dan alamnya yang sejuk, keren banget, Mister. Unikia udah pernah ke 3 tempat itu? Udah. Itu emang indah banget, bukan indah aja. Indah banget. Bukan B aja, tapi B+. B+. Gitu indah ya? Banget. Jadi satu itu Nagari Pariangan di Kabupaten Tanah Datar. Iya, benar. Itu dengan, kalau nggak salah, pernah dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia, bukan sih? Yang ada rumah gadang di tengah sawah-sawah itu ya? Benar. Kemudian yang kedua tadi Bukit Tinggi. Ada Jam Gadangnya yang paling ikonik, dan itu menjadi identitas dari Sumatera Barat kan. Banget. Dan hanya ada 2 di dunia, luar biasa ya. Yang satu tuh di Big Ben Inggris kalau nggak salah. Kemudian Jam Gadang itu setahu saya, nanti bisa diluruskan sama teman-teman Brilliant People, bener ya, dari perusahaan Jerman. Kemudian itu dihadiahkan sama Ratu Belanda. Bener. Itu kan salah satu mungkin cagar budaya ya yang ada di Sumatera Barat. Yang ketiga tadi apa? Lembah Harau. Dan itu recommended banget buat teman-teman Brilliant People. Barangkali mungkin butuh guide, Unikia mungkin pas lagi free boleh lah gitu. Bisa lah. Sambil bawa rendang gitu.
Kemudian Oke. tadi kan disebutkan bahwasanya ada Jam Gadang, ada Nagari Pariangan, sama ada Lembah Harau. Lembah Harau. Adakah hidden gem lain atau surga tersembunyi di Sumatera Barat yang mungkin Unikia bisa rekomendasikan untuk teman-teman Brilliant People? Yang pertama mungkin Puncak Taruko kalau kalian suka ketinggian. Oke. Karena di Puncak Taruko itu kalian bisa lihat keindahan, bukan semua Sumatera Barat, tapi setidaknya kalian melihat Agam dan sekitarnya seindah apa dari Puncak Taruko. Itu dekat Danau Maninjo ya? No, itu Masih lebih masuknya di dekat dari Jam Gadang, tapi itu udah masuk ke Kabupaten Agam. Oke. Nah, gitu. Puncak Taruko. Oke, kemudian? Kemudian mungkin kalau kalian suka perairan dan laut, mungkin pantai di Mentawai. Itu Oke. emang benar-benar, siapa yang nggak tahu Mentawai seindah apa, emang benar-benar indah. Kalian harus ke Mentawai. Pulau Siberut, Pulau Iya, Paga, utara benar. Paga Selatan kalau nggak salah ya. Pulau Lautnya yang indah, warnanya cantik, pasirnya juga indah. Oke, ada lagi mungkin? Apa lagi ya? Nggak inget. Soalnya Oke. Sumatera indah semua. Iya, Sumatera Barat luar biasa. Kalau saya sendiri boleh sedikit mendapatkan ya, saya sering searching bahwasanya ada salah satu destinasi yang menjadi salah satu list saya suatu saat pengen ke Sumatera Barat, tapi ke tempat ini, yaitu ke Nagari Saribu Gadang di Solok Nagari. Selatan ya. Iya, benar-benar. Dan itu pernah menjadi lokasi syuting film Di Bawah Lindungan Ka'bah kalau nggak Iya, salah benar. waktu itu, dan itu eksotis banget. Jadi kerasa Sumatera Baratnya di situ. Pernah ke sana Uni? Sayangnya belum, Mister. Oke, mungkin Soalnya next bareng udah usan sama teman-teman. boleh kabarin aja. Iya, kayak itu salah satu tempat yang saya suatu saat harus ke sini nih. Semoga diberikan rezeki, diberikan umur panjang bisa ke sana ya. Oke, kemudian di tengah berkembangnya pariwisata, bagaimana masyarakat lokal menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal agar tidak tergerus dan tetap menjadi daya tarik utama bagi wisatawan? Nah, sayangnya sebenarnya Sumatera Barat punya alam yang indah, dan emang kayak semua orang pasti tahu keindahan Sumatera Barat seperti apa. Tapi sayangnya SDM kurang aware dengan lingkungan, kayak habis berkunjung, habis main ke pantai, kemanapun, nggak menjaga lingkungan, buang sampah sembarangan. Bahkan pemerintah daerah setempat udah menyediakan tong sampah, tapi kayak kenapa kalian susah banget buang sampah ke tong sampah, kalian tinggal lewat buang gitu loh. Kayak apalagi kalau lebaran, pokoknya lagi musim libur itu sampah di mana-mana, Mister, kalau di tempat wisata. Dan yang waktu itu saya pernah kerja di magang di Dinas Pariwisata. Jadi cara kami untuk menjaga itu tetap asri, ya cara kami kalau ada sampah tuh kami tiap minggunya ada waktu untuk bersih-bersih di tempat destinasi itu, kayak di pantai, dimanapun, selagi itu cakupan, kan kayak waktu itu magang di Dinas Pariwisata Pariaman. Jadi kami tiap minggunya pasti bersih-bersih di pantai, destinasi lain, pokoknya daerah Pariaman. Itu cara kami menjaga lagi. Dan terkhusus untuk SDM yang mau main ke Sumatera, tolong, dan orang Sumatera pun tolong jaga kebersihan lingkungan kita. Oke, di lingkungan dimanapun Iya, dimanapun. biar tetap lestari bumi kita. Benar. Jadi poinnya yang saya tangkap bahwasanya sumber daya alam di Sumatera Barat sudah dianugerahi luar biasa. Benar banget. Dahsyatnya ya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama mungkin kesadaran dari sumber daya manusianya ya. Biar lebih aware, biar lebih benar banget. Apalagi sih mungkin ada tumbuh kesadaran lah paling utamanya bahwasanya bumi kita tuh udah indah, supaya tetap indah ya dijaga. Toh di situ juga ada tempat-tempat sampah. Di tempat sampah itu bukan berfungsi untuk membuang mantan. Iya. Kan biasanya buanglah mantan pada tempatnya, tapi sampah juga dibuang. Iya, benar. dan lucunya tuh Mister, kayak udah disediakan tong sampah, bisa-bisanya orang maling tong sampah itu. Sampai gitu. Allahu Akbar. Oke, semoga SDM-nya lebih tersadarkan lagi agar pariwisata Sumatera Barat ini lebih dikenal secara global, apalagi mungkin bagi wisatawan mancanegara, mereka juga lebih comfort kan, lebih nyaman benar. ketika mereka diberikan hospitality yang bagus gitu ya.
sekali lagi jangan sampai dicolong tuh, jangan Benar. diambil tong sampahnya, dan jangan hanya mantan yang dibuang di tong sampah, tapi sampah juga di. Iya, harus dibuang. Oke, kemudian kalau tadi kan sudah berbicara tentang kuliner nih, kemudian tentang adat, tentang perantau, 3 khas yang dari Sumatera Barat, kemudian kita berbicara tentang wisatanya. Kali ini kita juga penasaran, terutama teman-teman Brilliant People. Uni kan sudah lahir dan besar di Padang Pariaman, kemudian move pas kuliah di Pekanbaru ya. Iya, benar. Kemudian sekarang move di Pare. Mungkin kalau misalkan di Padang Pariaman atau di Sumatera Barat juga kan udah zona nyaman kan, di sana udah indah dan sebagainya. Kenapa sih harus jauh-jauh datang dari Sumatera Barat menuju ke Pare di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini? Kemudian apa alasannya sih yang men-trigger dari Uni sendiri untuk belajar bahasa Inggris? Kita akan berdiskusi tentang itu ya. Pertanyaan pertama adalah apa yang mendorong Uni jauh-jauh datang ke Pare memilih Brilliant English Course untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Nah, karena apa ya, Mister? Sekarang itu bahasa Inggris penting banget dimanapun berada. Oke. Nah, dan Kia sadar dengan Kia yang awalnya benar-benar nol datang ke sini kayak memberanikan diri kayak aku harus butuh bahasa Inggris, aku harus bisa bahasa Inggris, dan memberanikan diri datang ke Pare. Dan yang Kia tahu Brilliant, jadi kayak ya udah langsung hatinya langsung mantap ke Brilliant, ya udah Brilliant aja gitu. Dan untuk 3 bulan di sini enak, nyaman, comfortable banget. Udah like family maybe? Like family banget. You have progress to improve your English? Yes. Exactly. Tadi kan katanya 0. Ya benar. Sekarang mungkin di angka 1 sampai 10 di angka berapa? Maybe 6 ada. Oh, ini di bulan kedua kan, mau bulan ketiga kan? Iya, udah jalan bulan ketiga. Iya, mau jalan bulan ketiga udah ada progres yang luar biasa, maksudnya ada peningkatan ya. Dari confidence mungkin lebih percaya diri, kemudian improve your English pun udah mulai biasa bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris mungkin ya sama teman-teman di kelas ya. Sekarang di kelas apa kalau boleh tahu? Basic. Di kelas apa namanya? Sunda. Sunda. Berarti waktu pertama juga Sunda kalau nggak salah. Iya, Sunda, Jawa, Sunda. Balik lagi ke Sunda. Oke, kemudian bisa menyapa mungkin 4 tutors yang saat ini aktif mengajar, siapa aja? Yang di kelas Sunda ada Mr. Doli. Hai. Halo, Mr. Doli. Ngajar apa beliau? Pronunciation. Ada Mr. John speaking. Mr. John. Iya, Oke, Mr. John. And then ada Mr. Alvin. Mr. Alvin. Vocab. Okay. Alvin di apa? Vocab. Kemudian terus ada Mr. Grammar, Mr. Adib. Mr. Adib. Oke, semuanya Mr. ya. Mr. Iya. Adib, Mr. John, Mr. semua. Alvin sama Mr. Doli. Iya. Ada tutor campnya Miss Intan bukan? No, tutor camp Miss Winda. Hai Miss Winda. Leader camp kalau itu. Iya, leader camp. Tapi tutor campnya Miss Intan kan kalau yang study club sama Mark Expression. Study club, ya. Miss Intan. Hai, Miss Intan juga ya. Sama teman-teman dari kelas Sunda juga mungkin say hello ya. Yang akrab-akrab ya. Ada siapa sih? Rengga yang kemarin sempat, kemudian Daus. Riyadul Firdaus namanya. Oke, kemudian ada Faye, ada Juan dan kawan-kawan ya. Benar. Oh ya, nggak bisa disebut satu-satu. Ada Arni, ada Ferdi. Iya benar, Ferdi. Kita say hello ya. Selain tadi teman-teman dari Minangkabau, semoga ini menjadi experience. Artinya podcast ini juga buat legacy buat Unikia, yang suatu saat nanti mungkin insya Allah diberikan umur panjang 10 atau 20 tahun lagi jadi keingetan, oh ini dulu nih waktu saya ini lagi belajar di Brilliant ya. Karena kemudian bagaimana pengalaman di Brilliant sendiri nih, pengalaman belajarnya yang membantu Unikia menjadi lebih percaya diri dalam mempromosikan budaya Minangkabau, baik rendang maupun pariwisatanya ke kancah internasional. Nah, kan di Brilliant kan Kia ketemu orang dari Sabang sampai Merauke, teman-temannya kan Mister. Jadi kayak kalau ada teman mempertanyakan tentang Minang itu seperti apa, Kia super duper excited menjelaskan Minang itu seperti apa, budayanya dan alamnya seindah apa. Bahkan waktu itu kayak Kia teman Kia mempertanyakan Minang itu. Jadi kayak dia menanyakan Mentawai. Jadi kayak Kia menjelaskan Mentawai dan dia langsung kayak, nanti kalau aku ada rezeki aku bakal ke Mentawai deh. Ternyata Minang indah ya gitu. Ternyata Sumatera Barat secara luas ya. Seru, dan untuk di Brilliant seru banget, homey banget kayak. Gimana ya Mister? Belajarnya senang dan gak terlalu mampus, tapi kita bisa
yang awalnya Kia nol, Kia juga bisa, setidaknya Kia udah paham sekarang gimana berbahasa Inggris, dan Kia udah paham orang berbicara bahasa Inggris, dan Kia bisa mengartikan. Dan kayak mungkin untuk sekarang memikirkan kayak ya udah pisah, nanti gimana ya nggak ada lagi keluarganya gitu. Tapi kan nanti juga menemukan keluarga baru sih pasti. Maksudnya kan come and go. Iya, benar-benar. Tapi pasti hanya 2 atau 3 bulan aja udah kerasa banget ya. Kerasa banget Mister. Keluargaannya ya. Apalagi yang kayak teman dekat kayak Rengga, Ferry, tuh kayak benar-benar Kia menemukan keluarga di sini sama mereka, kayak Bestie ya. bestie banget. Jadi mikirnya, aduh nanti pisah bisa ketemu lagi nggak ya gitu. Insya Allah masih bisa Sehomey bersilaturahmi itu. sih. Kalaupun berpisah secara jarak tapi kan dekat di hati. Bener. Sering makan rendang nggak sama mereka? Mungkin diajak makan di warung Padang mungkin. Sayangnya belum ketemu. Next berarti pas farewell bisa dong ini makan rendang biar disatukan lewat rendang. Bener. Oke, thank you Uni. Kemudian menurut Uni sendiri, apa keunggulan utama atau pengalaman paling berkesan saat belajar di Brilliant English Course dibandingkan tempat lain? Untuk di Brilliant seru banget, kayak belajarnya fun learning, tapi kita bisa paham, kita bisa memahami. Dan untuk tutornya seru banget, kayak tutor Kia yang ngajar, apalagi Miss Intan udah sahabat, udah bestie banget, seru. Oke, next siapa tahu tutor-tutornya juga insya Allah kan kita hadirkan sebagai guest kan ya. Kemudian seberapa penting peran bahasa Inggris bagi generasi muda Sumatera Barat untuk membawa potensi daerah mereka, baik itu budaya, kuliner maupun pariwisata ke level global? Penting banget. Nah sekarang kan kayak rendang udah mengglobal nih, masa kita nggak bisa berbahasa Inggris? Nanti kalau kita ketemu orang luar atau apapun itu, masa kita nggak bisa berbahasa Inggris, nggak bisa menjelaskan rendang seperti apa, wisata kita seindah apa, kita harus bisa berbahasa Inggris nih Mister. Apalagi kalau kayak misalnya orang Sumatera yang berkeinginan kayak hashtag kabur aja dulu keluar. Nanti kalau ketemu orang luar menanyakan indahnya wisata kita, kita kan nggak bisa menjelaskan. Kita harus bisa berbahasa Inggris yang baik. Harus banget. Hukumnya fardu kifayah. Kemudian ini setahu saya juga kan warung Padang udah menjamur ya bukannya di Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia pasti ada warung Padang. Kan? Dan pasti artinya tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar negeri pasti udah mengenal rendang secara dekat gitu. Dan itu ya untuk mempromosikan rendang sendiri atau budaya Sumatera Barat itu ya mau nggak mau harus ditunjang dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni ya. Iya benar banget Mister. Kemudian ini kalau misalkan warung Padang di Indonesia juga kan menggunakan ciri khas ini lukisan-lukisan atau foto-foto yang menampilkan landscape Sumatera Barat kan. Benar mungkin banget. Di luar negeri pun kalau ada warung Padang pun demikian ya konsepnya ya. Itu kan konsep secara general, artinya mereka secara tidak langsung juga melihat oh ternyata Sumatera Barat seindah ini. Iya benar. Saya harus ke sana nih gitu kan. Dan itu barangkali dari pihak pariwisata, penggiat pariwisata stakeholdersnya, entah itu penjual souvenir dan lain sebagainya juga perlu dibekali kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni ya. Benar banget. Semoga kedepannya banyak anak muda Sumatera Barat, apalagi Sumatera Barat juga dikenal sebagai salah satu ladangnya cendekiawan di Indonesia nggak sih? Banyak lahir orang-orang besar, orang-orang pintar di sana. Mulai dari Bapak Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia kedua. Iya benar. Kemudian Sultan Syahrir, Tan Malaka, kemudian Haji Agus Salim. Iya, Haji Agus Salim. Kemudian Buya Hamka. Satu lagi, Unikia. Amin. Itu beliau-beliau kan cendekiawan yang sudah mendunia. Ada Tuan Ilma Bonjol, HR Rasuna Said juga dari Minang ya kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah Mister. Banyak sekali ya tokoh-tokoh besar yang lahir dari sana. Dan semoga itu menjadi inspirasi buat anak-anak muda di Sumatera Barat untuk terinspirasi bahwasanya ya bisa mengikuti jejak beliau ya. Salah satunya adalah dengan men-trigger dirinya untuk berkemampuan bahasa Inggris lebih mumpuni. Dan salah satu tempat yang relevan atau yang tepat untuk mengupgrade your English ya Brilliant English Course. Iya, benar banget. Oke, kemudian kalau tadi berbicara Brilliant, sekarang ke pesan dan kesan nih. Apa pesan yang ingin Unikia sampaikan kepada teman-teman Brilliant People di seluruh Indonesia atau mungkin yang sedang menyaksikan ini tentang pentingnya mengenali, mencintai, dan melestarikan budaya lokal di daerah masing-masing? Untuk pesan Kia,
perkenalkan budaya kita sendiri, budaya lokal kita sendiri. Jangan malu memperkenalkan asal usul kita, karena identitas kita terbentuk dari sana. Kalau bukan kita, siapa lagi memperkenalkan budaya kita sendiri? Gitu. Oke, jangan pernah malu ya. Dan setiap daerah pasti punya originalitas, bener banget, keautentikan atau mungkin genuine. Makanya tugas kita adalah bagaimana tetap melestarikan budaya kita secara orisinil. Bener Salah banget. satunya tadi yang dilakukan atau diharapkan sama Unikia sendiri, bagaimana agar cita rasa rendang itu tetap orisinil. Iya, bener banget. Tidak tergradasi atau mungkin kemudian terasimilasi dengan budaya rendang instan dan lain sebagainya. Apa ini seperti itu ya? Iya, bener banget. Oke, kemudian jika harus menggambarkan semangat dan jiwa masyarakat Minangkabau dalam satu kata apakah itu dan why? Untuk katanya mungkin gigih. Why? Karena orang Minang itu terkenal dengan juang rantau yang kuat, daya juang rantau yang kuat, dan udah kayak di dirinya tuh udah melekat dengan jiwa dagang. Oke, terpatri. Iya. Jadi kayak dimanapun orang Minang pindah kemana-mana, pasti bisa survive dimanapun itu. Dimanapun kayak dia bisa berdagang, apapun itu. Emang gigih caranya. Oke, yang saya tangkap juga mungkin ada beberapa analogi mungkin atau mungkin persepsi dari orang-orang kalau Jawa itu kan Jawa jaga wibawa katanya. Sunda suka dandan, makanya di sana kan cantik-cantik gitu bener, kan. Atau suka daun-daunan, banyak kan suka lalapan. Kalau berbicara Betawi wilayah, makanya kan cenderungan merantaunya nggak sebesar suku-suku lain ya. Mungkin karena orang aja merantau ke daerahnya kan, orang-orang Betawi, kemudian Batak banyak taktik, makanya banyak yang lahir sebagai pengacara dan lain sebagainya. Kalau Minang kan identik dengan Padang, yang dikenal dengan Padang, katanya pandai berdagang. Benar ya. Mungkin pengalaman saya juga pas saya keliling ke Tanah Abang atau beberapa pusat perbelanjaan yang besar-besar, pasti berasa kayak di Sumatera Barat nggak sih? Mereka saling bercakap tuh pedagangnya, udah uni doang gitu. Bener banget. Emang semasif itu ya jiwa dagang mereka ya. Dan sebagai informasi bahwasanya Sumatera Barat itu bukan hanya Padang doang kan? Bener banget. Nah ini nih kayak orang luar yang selalu salah kaprah. Misalnya Kia memperkenalkan diri dari mana, Sumatera Barat. Oh, orang Padang ya. No, kalian salah besar. Sumatera Barat tuh bukan cuma Padang, ada Bukit Tinggi, ada Pariaman, ada Padang-Pariaman nih kayak tempat tinggal Kia. Jadi kalian jangan langsung berspekulasi Sumatera Barat tuh cuman Padang gitu. Ada ini juga Padang Panjang. Iya, ada pesisir selatan. Painan ya. Iya, Painan. Kemudian ada Payakumbuh, 50 Kotak, kemudian Solok Selatan, Agam, Bukit Tinggi. Mungkin ini juga yang jadi asumsi kebanyakan orang, mungkin mereka akan lebih mengenal ibu kotanya mungkin ya. Semua Sumatera Utara pasti ngomongnya Medan. Iya. Padahal ada Karo, ada Dairi, ada Toba Samosir gitu kan. Kemudian semua Sumatera atau Sulawesi Selatan identiknya adalah Makassar. Ada Bone, ada Pangkep, Sidrap, Sulawesi Utara. Itu dikenal dengan Manado. Padahal ada Bolangan Mongondo, ada Minahasa dan lain sebagainya. Jadi artinya mungkin dengan adanya podcast ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada keinginan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Yang dikunjungi itu bukan hanya Padang doang, tapi banyak kota lain, ada kabupaten kota lain yang dikunjungi, termasuk Kepulauan Mentawai ya, menjadi bagian administrasi dari Provinsi Sumatera Barat. Iya, benar banget. Oke, kemudian ke pertanyaan terakhir nih. Apa harapan terbesar Unikia untuk masa depan budaya Minangkabau, untuk pelestarian rendang dan untuk kemajuan pariwisata di Sumatera Barat? Harapan Kia Mister, tetap jaga kelestariannya, jangan pernah mengurangkan cita rasa, apalagi untuk rendang jangan pernah kurangi cita rasanya. Jaga kelestarian, dan untuk wisatanya tetap jaga lingkungan kita. Itu bekal buat anak cucu kita nantinya. Kalau kita nggak menjaga dari sekarang, untuk mereka nanti apa? Mereka nggak bakal tahu nantinya. Oke, pokoknya harus tetap menjaga keautentikan ya. Iya, benar. Karena budaya Minang salah satu budaya yang sangat otentik ya, yang dikenal luas, dengan rumah gadangnya yang sangat khas. Ada jam gadang yang sangat ikonik di rumah-rumahnya, itu khas banget. Dengan tarian-tariannya, ada tari piring. Tari apa lagi? Tari Pasambahan. Dan berbagai tarian lain yang legenda.
kulinernya rendang, Iya. ada kawah daun. Kawah daun bener. Itu unik sebagai informasi sebagai penutup. Kawah daun itu sebuah minuman kopi tapi bukan berasal dari biji kopi Iya, ya, bener, tapi dari bener. daun. Dari daunnya. Yang terkenal di Payakumbuh kalau nggak salah. Iya, benar. Dengan budaya-budaya lainnya ada silatnya Iya, juga terkenal, silat, ada pacu itiak kalau nggak salah. Iya, terus ada namanya pacu kuda juga. Iya, yang pacuan kayak di Madura tuh kan ada karapan sapi tuh kalau nggak salah ada. Iya, benar. Jawi, pacu Jawi Iya, atau apa? namanya kia lupa lagi, pokoknya pakai jawi. Nanti kita di sawah yang Iya. udah enggak itu di lumpur, nanti kita naik di jawi itu nanti dikasih kayu gitu buat kita berdiri. Iya, artinya banyak sekali budaya-budaya di Minangkabau yang luar biasa dan itu harus tetap orisinal, harus tetap terjaga. Benar Thank you banget. loh untuk inspirasinya unik ya. Sudah menyempatkan hadir dan berbagi inspirasi dengan teman-teman Brilliant People biar mereka semakin terinspirasi ya. Bahwasanya Minangkabau atau Sumatera Barat ini bukan hanya Padang, tapi ada Benar. banyak budaya yang perlu kita lestarikan dan Iya. semoga pariwisata maupun rendangnya juga semakin mendunia ya. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Dan buat teman-teman Brilliant People nih yang ingin lebih dekat dengan Brilliant atau mungkin ingin belajar di Brilliant English Course ataupun ingin camp di B+, jangan lupa kunjungi website kami di www.brilliantinternationaleducation.com. Sebagai penutup nih Unikia, boleh nggak dibantu untuk share ke teman-teman di Sumatera Barat juga, ke teman-teman Brilliant People, bantu like, share, and subscribe tapi menggunakan bahasa Minang. Nah, untuk dun sanak sadonyo Brilliant Oke. People dan dun sanak Minang sadonyo, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Biar channel ini makin berkembang ya. Bener banget. Terima kasih. Sama-sama udah. Akhirnya aku dipanggil Uda ya. Habis ini kita akan ke warung Padang dan kita akan pesan rendang guys. Ada yang mau ikut? Join. Oke, kemudian buat Bapak atau tadi Papa Mama, Bundokan Duang ya tadi ya. Kemudian adik kakak, abang adik atau mungkin keluarga besar dari Unikia di Sumatera Barat juga terima kasih. Jangan lupa subscribe juga ya. Iya, benar. Untuk Unikia terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa Sama-sama, lagi ya. Mister. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dan insya Allah kita akan berkunjung ke beberapa provinsi lain di Indonesia. Akhir kata saya udah Huson. Unik ya. Pamit undur diri dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.